Statusnya berubah dari yang honorer jadi P3K, maka terhapus. Tapi jelas-jelas memang akan dihapus. Kenapa? Honorer akan ditiadakan tahun 2023 bulan November. Kok pemerintah malah melegitimasi dengan istilah outsourcing ini kan? Kita kritisi juga, gitu kan? Kasihan tuh mereka. Ya kan? Nah, di luar itu ada sistem yang memang harus terbangun, harus ditata ulang kaitan dengan bagaimana jenjang honorer itu juga dipikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banten News, berjumpa lagi dengan saya Rizky Nindya Azara dalam podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan Sobat Banten News. Topik perbincangan kali ini kita akan membahas kondisi pemerintahan Provinsi Banten saat ini hingga bagaimana nasib keberlanjutan terkait tenaga honorer. Tapi kali ini saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu wakil rakyat. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Kita langsung sambut saja Bapak Ahmad Yazuli Abdillah. Halo, selamat sore Pak. Gimana kabarnya? Assalamualaikum, Niki dan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Makin eksis aja Banten. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Pak? Yang rutin kunjungan biasa. Kemudian di awal tahun banyak pengaduan. Datang ke sini honorer ada yang belum gajian katanya. Kemudian saya bilang saya juga belum gajian nih. Kemudian ya banyaklah hal-hal lain masuk rekrutmen P3K. Katanya untuk tahun ini hanya guru dan kesehatan. Mereka yang nggak masuk formasi yang nggak ada ngadu lagi ke kita. Lumayan. Biasa tempat pengaduan. Iya, memang Komisi 1 ini bidangnya salah satunya yaitu terkait kepegawaian dan pemerintahan ya Pak ya. Pemerintahan. Nah, terkait pemerintahan nih Pak, kemarin-kemarin tuh sempat heboh terkait banyak yang minta untuk Bapak PJ Gubernur mundur dari jabatannya. Yang menghebohkan wartawan aja itu main nulis. Tapi sebenarnya kenapa sih Pak? Emang selama beliau menjabat ini apakah ada kebijakan yang mungkin bertentangan dengan masyarakat atau seperti apa gitu? Ya kalau dimulai dari tuntutan mundur kan sebenarnya enggak, ya dia bilang nggak relevan juga karena kan memang sudah setahun kan SK beliau kan setahun, tinggal evaluasi saja oleh pihak yang berwenang. Kita memberikan masukan bagaimana kinerja dan sebagainya. Nanti kan tergantung Kemendagri. Kita kalau teriak-teriak sekarang beliau mundur ya kan bukan dalam kapasitas definitif ya. Ya kan tinggal kita ingin ada progres evaluasi yang mengarah kepada penilaian kinerja. Kedua, memang kemarin isu yang menghangat itu kaitan dengan manusia, SDM. Ya, bukan soal strukturnya saja, soal manusianya gitu kan. Karena kan pegawai-pegawai ini kan juga ada relasi keluar ya. Ada relasi ke saudaranya keluar, ada relasi yang ke dewan, ada relasi ke wartawan, mungkin ada relasi ke LSM dan sebagainya, kan ngadu-ngadu mungkin ya, sehingga menjadi resisten gitu. Karena ini katanya menyangkut posisi, jabatan, nasib, karir sebagainya. Padahal semua itu kan dalam perspektif publik, terutama dalam perspektif pemerintahan, ilmu administrasi negara itu kan memang kita ada sistemnya, ada mekanismenya, ada regulasinya. Bahkan soal kepegawaian itu lebih dari 14.000 regulasi yang mengatur soal kepegawaian. Soal cuti, soal gaji, soal honor, soal P3K, soal ya segala macam. Cuti hamil, soal bagaimana sanksi itu hampir 14.000 katanya itu yang saya tahu dari Kemenpan RB dan BKN ya. Nah, ketiga kaitan dengan rencana usulan perubahan Raperda tentang penyusunan dan pembentukan dan penyusunan perangkat organisasi pemerintahan Provinsi Banten. Jadi yang benar itu judulnya, bukan Perda SOTK, bukan. Bukan penyederhanaan SOTK. Bukan penyederhanaan juga. Ini kan apa-apa belum tentu juga disederhanakan, sebenarnya belum. Nah, kalau misalnya nanti di pansus kita tambah gitu ya malah kan. Nah itu sebenarnya jangan mendahului proses harusnya. Jadi lebih detail dan secara komprehensif dilihat dulu apa sih sebenarnya wujudnya gitu ya. Jadi tahun lalu memang Pemprov Banten melalui PJ Gubernur mengajukan draft surat
kepada DPR untuk rencana perubahan Perda nomor 18 kalau nggak salah tahun 2016 ya yaitu tentang perangkat daerah, organisasi perangkat daerah. Nah, jadi muaranya di situ karena kita sejak 5 tahun periode Pak WH Andika kemarin belum ada perubahan struktur yang signifikan terkait dengan organisasi perangkat daerah. Kemudian yang ada waktu itu di bawah Setda itu ada biro-biro. Jadi tahun 2022 atau 21 itu ya, 21 kalau nggak salah itu ada perubahan, ada pergub perubahan struktur di biro. Yang tadinya ada 9 biro menjadi 7 biro. Nah, yang hilang itu biro ekonomi dan biro infrastruktur. Nah, bergabung dengan biro Ekbank ya, ekonomi dan pembangunan gitu. Kemudian juga ada yang bergabung ke biro Kesra, jadi pemerintahan dan Kesra digabung, gitu. Adpim tetap, umum tetap, organisasi tetap, hukum tetap, biro Barjas juga ada khusus, ya kan. Jadi menjadi 7 biro. Nah, karena itu hanya struktur di bawah Sekda, maka cukup dengan pergub. Iya. Jadi nggak seheboh Perda, gitu kan? Iya, betul. Kemudian itu pun adalah kita sempat tanya juga, walaupun katanya pergub itu tanpa dewan, tapi kan kita karena ini dampak ke publik, terhadap pelayanan dan terhadap kinerja, maka kita panggil, kita tanya di Komisi 1, kita bedah di situ. Kebetulan kan biro organisasi di kita, biro hukum di kita, betul. Ya kan Asda itu kan di kita di sini. Jadi Setda sebagai sebuah OPD itu memang bermitra kerja dengan Komisi 1 gitu. Selebihnya kan inspektorat dan BKD. Itu yang. Nah, kesininya 2022 PJ Gubernur mengajukan Raperda tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah. Yang semangatnya adalah perampingan. Iya. Nah, semangatnya perampingan. Nah, mulai nih. Nah, ternyata yang membuat heboh lagi-lagi itu birokrat, eksekutif. Terutama di level 3 ya 2 3 4 lah ya. 3 4 karena ini berdampak terhadap struktur yang ada di OPD masing-masing gitu. Contoh kalau ini semangatnya 41 menjadi 20 atau 30 atau 26 itu kan berarti ada organisasi perangkat daerah yang nanti akan bergabung. Iya, dilebur jadi satu. Dilebur menjadi satu. Nah, itu mulai heboh, mulai heboh sehingga waktu itu PJ Gubernur sempat mengajukan 2 sampai 3 kali mengajukan draftnya itu di Bapemperda. Kebetulan saya juga selain ketua komisi juga di Bapemperda itu kita memang 2 kali kita minta sempurnakan. Yang ketiga kalinya ternyata sudah masuk ke pimpinan, lalu kita bahas di Banmus, kemudian terjadilah paripurna yang sempat ada interupsi juga kan. Nah, di situ udah mulai dinamis dan mulai ada nuansa politik gitu kan. Akhirnya masuklah draft itu ke DPR melalui kita bentuk Pansus 5, panitia khusus 5 yang menangani, yang membahas soal Raperda pembentukan dan penyusunan organisasi perangkat daerah atau Raperda SOTK atau Raperda pendampingan penyederhanaan SOTK. Programnya sendiri sebenarnya ada yang disebutnya PSO. Jadi PSO itu adalah penyederhanaan struktur organisasi. Itu terminologi yang benar tuh memang itu penyederhanaan, dan itu ada regulasinya, ada Menpan RB-nya, ada edarannya. Itu memang dimungkinkan dengan kriteria yang macam-macam lah, banyak. Nah, akhirnya kita masuk dalam pembahasan Pansus, dinamis sekali. Yang akhirnya di Pansus sendiri mengalami perpanjangan waktu, ya kan? Karena ini menyangkut satu, kita betul-betul concern di Pansus ini. Saya baru kali ini gitu ya
agak serius gitu ya di pansus karena ini menyangkut manusia, menyangkut Nasib perubahan ya, Pak ya? struktur. Nah, benar ya, nasib dibilang karir, dibilang dampaknya sangat ya, dampak psikologisnya, dampak sosiologisnya, dampak psikologisnya juga. Nah, itu sangat berdampak terhadap aparatur kepegawaian yang ada di Pemprov Banten, sehingga pansus mendalami, kita panggil itu, kita undang itu penyusun naskah akademiknya, karena kan itu penyusunan rapor itu kan wajib menggunakan naskah akademik, landasan filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya kita bedah betul, para pakarnya kita undang. Di luar itu tahap selanjutnya kita juga mengundang di pansus, mengundang pihak-pihak terkait, jadi stakeholder juga, para pakar, juga instansi yang memang membidangi soal pemerintahan dan kepegawaian, seperti dari Kemendagri, kemudian dari Menpan RB, ya kan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian dari Badan Kepegawaian Nasional BKN, dan beberapa dari KASN juga dari. Nah itu kita minta betul pandangan-pandangan dari semua pihak terkait dengan rencana perubahan Raperda, ya sebut saja Raperda SOTK gitu ya. Nah, dinamis, interupsi, kemudian juga yang unik adalah ketika proses pembahasan ternyata memang nampak betul, terasa betul suasana psikologi para kepala OPD yang memang antara hati-hati ya dan tidak, atau kegelisahan yang muncul. Karena kita membahas tentang jabatan, posisi jabatan dia, gitu ya. Nasib kedepannya bagaimana ya, Pak? Nah, itu kan yang mencuat memang, Rizky, satu itu kaitan dengan penggabungan ya. Itu rencana yang ada dalam draft itu adalah pertama misalnya Badan Kepegawaian Daerah BKD. Itu rencana akan digabung dengan BPSDM, Badan Diklat yang di jadi itu diklatnya itu, jadi soal kompetensinya itu nanti digabung, rekrutmennya, tata kelolanya oleh BKD, lalu kompetensinya oleh BSDM selama ini, kemudian digabung menjadi satu tumpun. Kedua, seingat saya nih ya, yang kedua Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ya, yang membawahi banyak samsat-samsat itu rencana digabung dengan Badan Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKAD. BPKAD. Ya, yang dipimpin oleh Bu Rina ya. Tadi Pak Opat, Bapenda, ini BPKAD. Itu digabung. Jadi dari pendapatan, pengelolaan, dan pengeluaran penggunaan itu nanti satu pintu. Ketiga, itu yang mirip-mirip itu adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ketapang. Nah, itu mirip-mirip tuh. Iya, benar. Mesin beras ya. Nah, itu rencana mau digabung, mau di merger. Nah, kemudian ada Dinas Pemuda dan Olahraga mau digabung atau pariwisata ya. Dinas pariwisata digabung dengan Dinas Dispora. Oh, berarti balik lagi Dispora jadi dulu ya, Dispora ya. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Nah, kemudian apalagi itu PUPL Bina Marga ya, Cipta Karya itu dengan Perkim ya. Perkim, PLKP itu digabung. Ya itulah, karena asumsi penggabungan itu maka memiliki konsekuensi. Tapi sebenarnya urgensinya apa sih, Pak? Harus ya ada, kita memang beradu argumentasi tentang urgensi di sini. Artinya kecepatan, ketepatan, dan kualitas argumentasi kita kan diuji di sini tentang urgensi dan tentang tujuan dari adanya rencana. Memang yang kita debat itu pansus itu adalah selalu diputar-putar di urusan efektivitas dan efisiensi, atau efisiensi dan efektivitas. Walaupun dalam kacamata saya efisiensi dan efektivitas itu bukan tujuan, itu kan cara, metodologi, jadi kendaraan untuk supaya lebih efisien. Karena dalam kacamata banyak pandangan, terutama di pansus itu, teman-teman, kalau urusannya dengan publik untuk mengoptimalkan pelayanan yang prima, untuk memberikan satu
satu layanan kepada masyarakat dan kepentingannya pun untuk masyarakat, biaya berapapun kalau bisa kita siapkan gitu ya. Semahal apapun kita perangkat-perangkat yang ada kita siapkan. Betul. Kalau memang itu untuk kepentingan publik. Ya. Gitu. Nah, jadi mau efisien apa mau dianggap mengeluarkan uang banyak, pokoknya tujuannya jelasin. Ya. Kemudian di sisi lain ini kita ingin menyederhanakan karena sejak tahun 2016 ini belum ada perubahan struktur OPD itu. Karena dianggap ada yang belum efektif. Ketahanan pangan dengan pertanian. Gitu. Kemudian juga ada beberapa dinas yang dianggap belum efektif, masih satu rumpun. Gitu. Sehingga ada niatan rencana untuk udahlah kita gabung saja supaya lebih efisien. Karena efisiensi anggaran, efisiensi program, efisiensi sumber daya manusianya begitu. Nah, kalau soal anggaran, oke lah bisa kita atasi karena ini nanti dengan TAPD Banggar pergeseran program itu kan alokasi anggaran bisa kita musyawarahkan. Tapi yang punya konsekuensi manusia. Nah, orang yang sudah punya meja, ya kan, duduk, punya tunjangan, ya, yang udah biasa. Nah ini belum biasa, belum siap. Nah inilah ada semacam keterkejutan dari eksekutif, dari birokrat, dari pegawai, kaitan dengan konsekuensi yang belum siap dia terima. Apabila nanti melebur maka yang ada yang hilang, ya kan? Ada yang tetap. Yang hilang mau dikemanakan, ya kan gitu ya. Nah kesannya itu mereka non-job. Gitu. Padahal memang dalam aturan perundang-undangan tentang organisasi perangkat daerah sangat dimungkinkan orang hilang jabatannya karena sebuah perampingan, karena sebuah reorganisasi. Jadi karena ini kebutuhan organisasi ini harus dirampingkan, ya kan, maka ada konsekuensi strukturnya bawahnya pun ramping. Nah maka nanti SDM-nya menjadi mengerucut kan gitu, menjadi efisien kan begitu. Nah itu memang ketika jabatannya hilang itu konsekuensi. Artinya tidak melanggar aturan, ya kan? Dia hilang jabatannya karena ada reorganisasi. Tapi kalau dia hilang jabatan karena hal-hal yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, memang nggak gampang. Orang nggak disiplin aja, kalau dinonjobkan itu nanti bisa menggugat itu, bisa ke KASN, bisa ke Ombudsman, bisa ke Badan Japek namanya, Badan Kepegawaian gitu, yang menyidangkan soal-soal itu. Bisa juga kadang-kadang ke PT UN gitu. Nah itu tapi kalau reorganisasi itu nggak bisa pasti dia akan kalah itu. Nah tapi argumen-argumen itulah yang kita bahas di pansus. Sehingga beragam pandangan, beragam pemikiran. Juga ada yang diam-diam di kalangan kepala OPD yang walaupun ini kebijakannya adalah untuk mendorong penyederhanaan, perubahan Raperda, tapi dalam hati itu nggak tega juga, nggak mau gitu ya. Nggak mau apa ya. Iya Pak, saya bertugas di sini sebagai eksekutif mewakili Pemprov Banten, tapi sesungguhnya Masnya nggak setuju ini, gitu kan? Ini menyangkut saya dan kawan-kawan saya. Ya, makanya saya melihat bahwa di situ perlu ada konsolidasi di internal eksekutif. Saya ingatkan betul Pak PJ, tolong konsolidasi. Jadi telur jangan pecah di luar gitu. Iya, ya kan? Jadi bulatkan dulu di sana. Jadi bahas, makanya dengan Biro Hukum, dengan Biro Organisasi, dengan BKD, Inspektorat, dan Asda 1 dan 3, itu kan kita bedah betul. Bahkan beberapa kali sebelum ada pansus ini, kita undang ke Komisi 1, itu ada PJ Sekda 2 kali kita undang. Kita berdiskusi mendalam kaitan dengan masalah SOTK dan penyederhanaan ini gitu. Begitu Rizky. Sehingga pansusnya lebih panjang lagi. Ya kan pansus itu di SK pertama itu kan sampai tanggal 29 Desember tahun 2023. Awalnya udah nyebrang nih. Tahun 2022 ya. Nah ini nyebrang ke tahun 2023. Jadi melalui paripurna dalam tatib kita. Nah apalagi ini tidak hanya pansus 5, ini pansus 6 juga, pansus soal Bank Banten juga ternyata diperpanjang. Jadi minggu lalu kita ada rapat paripurna mengesahkan perpanjangan pansus 5 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat organisasi pemerintahan di Banten. Ini PR-nya banyak banget ya, berarti Komisi 1 ya Pak ya. Oke Sobat Banten News, nanti kita sambung lagi di sesi selanjutnya, tetap di channel Banten News.
Ya, Sobat Banten News masih dengan saya Rizky Nindya Azara di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten, dan saya masih ditemani oleh Bapak Ahmad Jazuli Abdillah selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Tadi kita sudah membahas tentang Raperda Penyederhanaan SOTK ya, terkenalnya seperti itu ya Pak ya? Iya. Raperda SOTK. Ini kan membuat heboh nih Pak ya, karena kan menyangkut nasib orang gitu kan. Tadi yang seperti Bapak bilang, yang udah punya jabatan, nah kalau dirampingkan nanti pasti bakalan protes gitu kan. Meskipun menerima, tapi dalam hatinya kan berat gitu. Sebenarnya apa yang bikin heboh lagi Pak? Ya pertama, ini kan kebijakan tentang penyederhanaannya, jadi ramping. Dari gemuk menjadi ramping. Semangatnya adalah ramping atau miskin struktur, tapi padat fungsi semangatnya. Bukan yang gemuk struktur, tapi miskin fungsi. Itu kan umumnya begitu, istilahnya begitu. Lebih baik yang miskin struktur padat fungsi ketimbang yang gemuk struktur tapi miskin fungsi. Gitu. Nah, kita ambil jalan tengah. Ya kalau sudah gemuk dan memang sudah ada isinya, ya dioptimalkan saja fungsinya gitu. Jangan dikeringkan gitu. Karena menyangkut manusia kan gitu. Nah, itu yang membuat salah satu yang membuat gelisah gitu. Kedua, kita melihat di pansus itu apabila terjadi, ini usulannya kan ada sekitar 8 sampai 10 yang penggabungan. Jangankan pada posisi yang 10 atau 8, satu OPD yang nanti ujungnya akan disahkan, yang bergabung ternyata hanya satu OPD, misalnya hanya pertanian dan ketahanan pangan, maka ada konsekuensi. Konsekuensinya seluruh pegawai, seluruh pejabat, seluruh dinas dan biro itu akan dikukuhkan ulang jabatannya. Itu konsekuensi. Padahal hanya satu yang di merger, hanya beberapa yang digabungkan. Tapi perubahan perda ini secara hukum nanti akan berdampak luas. Di sisi lain ada dampak anggaran, misalnya kita sudah membahas di Banggar TAPD sudah disahkan perda tentang APBD 2023 dengan nomenklatur program alokasi anggaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang kita bahas saat itu, dengan existing SOTK yang ada. Jadi acuan anggaran program tahun 2023 adalah menggunakan SOTK existing gitu kan. Tahu-tahu berubah. Ya kan? Tahu-tahu berubah menjadi ramping atau menjadi. Nah, ini nanti PPTK-nya berubah. Petugas pengadaan barangnya berubah. Kemudian juga nanti programnya juga penanggung jawab programnya berubah. Nah, ini akan berdampak panjang. Jadi ada pandangan begitu, berdampak panjang sehingga ini ya itu heboh gitu ya, bikin heboh. Bahkan ada pegawai yang pokoknya saya kalau seandainya ini ada perubahan saya nggak mau tanggung jawab karena ini perencanaannya bukan saya, ya kan, saya nggak mau. Nah itu ada juga yang begitu. Ini kan berdampak publik nantinya dalam hal program pelayanan program pada masyarakat. Nah, ketiga ini menyangkut misalnya begini, Sekda ya, itu kan membawahi biro-biro. Itu kan sebuah OPD. Sebuah OPD yang diketuai oleh PJ Sekda. PJ Sekda menjadi PJ karena Sekdanya menjadi PJ gubernur. Kan? Nah, kalau terjadi perubahan Raperda, perubahan perda maksud saya, maka Sekda pun ada pandangan Sekda pun mesti dikukuhkan lagi. Karena semua OPD nanti akan dikukuhkan. Nah, di situ kita berdebat, bahkan memang akhirnya ada kesepahaman, iya juga, ini punya konsekuensi juga. Kalau Sekda dikukuhkan, Sekda yang definitif adalah Bapak Dr. Al-Mu'tabar. Ya kan? Karena jabatannya Sekda, maka beliau menjadi PJ Gubernur. Kalau bicara Sekda, ya Al-Mu'tabar gitu. Betul. Ya kan? Nah, bicara PJ ya Pak Tranggono. Nah, kalau nanti disahkan lagi bagaimana statusnya? Ya kan? Ketika hari itu perda dianggap batal yang 18 tahun 2022
2016. Kemudian yang baru maka pengesahan lagi tuh. Nah itulah yang terjadi di sebelah sininya ada jalan lain yang sekarang lagi dalam PLT. Ini udah kita bahas belum nih? Belum Pak, baru mau Nah dibahas itu yang soal OPD-nya ya, soal pansusnya, soal politisnya. Dan saya juga membangun persepsi ke publik dan ke eksekutif terutama. Kalau sudah masuk ke pansus, ya udah percayakan ke kita. Ini kan mekanisme konstitusional gitu. Jadi jangan a priori ini pansus. Ya memang kita berdebat biasa, berargumentasi biasa. Dewan kan memang parlemen kan memang parlemen ngomong berdebat di situ. Yeah. Jadi jangan juga menganggap yang satu dia ngadu-ngadu ke satu fraksi misalnya, lalu fraksi itu seolah-olah terkesan paling depan membela gitu kan, ya kan? Nah itu juga sebenarnya terlalu liar mereka itu. Ya kan, mereka tuh bermain politik juga seperti itu, ya kan. Ini selain kepada pansus, tidak ada yang lebih berjasa, tidak ada yang lebih merasa pahlawan, enggak ada, kita semuanya pansus gitu, ya kan. Ya buktinya yang keras misalnya menginterupsi sekalipun tetap ikut dalam proses pansus gitu. Dan kita lihat di situ, kita berdiskusi di secara rasional, objektif, karena di tatipnya mekanisme konstitusinya begitu gitu. Jadi walaupun toh nanti udah ditunda ya, itu jangan dipersepsikan oleh pihak eksekutif bahwa wah ini berkat salah satu fraksi, bukan, ini pembahasan objektif bersama. Jadi nggak ada istilah yang merasa paling depan, nggak ada. Kita bahas semuanya gitu. Jadi percayakan aja eksekutif bahwa kita lah di sini yang bahas, nanti kita dengar aspirasinya, kita dengar keluhannya. Gitu. Tadi terkait PLT nih Pak, ini kan katanya banyak banget PLT nih. Ini kenapa sampai banyak banget PLT terus? Ya saya paham ya arahnya di sini ya, bahwa memang sempat kita undang, kita panggil, kita minta penjelasan. Kita kan selalu begitu, kita kan bukan LSM, bukan mahasiswa, bukan akademisi. Kita punya kewenangan memanggil, mengundang, meminta penjelasan gitu. Jadi kita kritisi, kita bedah betul di ruangan ini, di Komisi 1 kita bedah betul. Yang sambil memastikan dua hal. Pertama, apapun kebijakan yang keluar dari Pemprov Banten melalui PJ Gubernur, itu jangan sampai melakukan pelanggaran administrasi pemerintahan. Ya. Kedua, jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Betul. Bagi kita tuh itu concern kita. Kalau soal manusianya siapa mengganti siapa dipromosi, itu ranahnya dia, ranahnya eksekutif. Gitu. Kita hanya mengimbangin saja melalui BKD, melalui inspektorat. Kita ingin supaya standarnya benar gitu. Anda jangan berjalan sendiri gitu kan. Nah dia pun komunikatif lah, artinya akomodatif. Kita menanyakan apa argumentasinya, dijawab gitu ya. Sehingga jawabannya adalah di tengah jalur pansus yang ditempuh secara politis, yang kita bahas juga NA-nya segala macam, kita bedah betul. Ya teman-teman juga sangat concern di situ. Nah penundaan itu pun tidak terkait langsung dengan kepentingan nasib dan pesanan, bukan. Ini terkait dengan objektivitas konten narasi yang memang teman-teman menilai bahwa ini gimana kok ini SOTK ini pendeknya kok begini gitu ya. Kok narasinya begini di poin 1 ini banyak yang nggak nyambung gitu. Makanya pimpinan pansus tegas banget tuh Pak Luai ya Pak dan Pak Alinuddin, itu kita bedah betul bagaimana kaitan dengan NA-nya. Kedua, jalur yang satu lagi nih. Nah ketika jalur ini ternyata diperpanjang, mandek katakanlah, jalur satu lagi adalah kita lagi ramai tentang kebijakan fungsionalisasi jabatan, penyetaraan jabatan. Ini juga menghebohkan. Di satu sisi memang perlu internalisasi, perlu sosialisasi dan penyeragaman, penyetaraan. Tapi juga kesiapan mental, fisik, mindset, budaya, pegawainya pun siapkan gitu. Jadi kayak kaget, di kementerian udah hampir semua. Tidak ada eselon 3-4 sekarang. Iya. Semuanya udah fungsional. Ya kan? Kecuali jabatan-jabatan tertentu. Ya kan? Nah, dengan jenjang strata jabatan masing-masing ya, kepangkatan masing-masing secara fungsional. Nah, pahami bahwa penyetaraan ini dari struktural administrasi ke fungsional, ini bukan hilang jabatan. Dia dapat jabatan. Apa? Fungsional jabatannya. Nah, ini kalau ada kejutan yang relatif besar, kehebohan, ini sebenarnya karena pemahaman yang minim. Kedua, karena kesadaran psikologi juga yang minim. Ketiga, karena sosialisasi juga yang minim gitu.
Jadi, nah mereka sebenarnya tidak hilang, makanya disebutnya JF. Apa itu JF? Jabatan fungsional. Jadi nggak hilang. Ya. Awalnya Kasubag, awalnya Kasih, gitu kan. Nah, tahu-tahu dia disetarakan menjadi pejabat fungsional, analisis kebijakan, analisis hukum, Betul. analisis arsiparis, analisis segala macam banyak tuh jenjangnya. Nah, itu jabatannya ada, bahkan diiming-imingi bahwa tidak akan berkurang pendapatan Anda kan gitu. Ya kan? Sampai segitunya walaupun tadi kan ada uraian tugas yang berbeda. Gitu. Sebenarnya ini fungsional ini adalah jawaban atas kebutuhan era disrupsi, era digital yang sedang migrasi dari analog ke digital gitu kan. Seharusnya kita udah harus siap gitu. Bahkan pikiran pun saya selalu begitu, pikiran kita pun harus siap bermigrasi dari yang manual gitu, dari yang lelet, malas, telat, baperan gitu kan. Kita bergeser ke yang lebih aktual, yang lebih ya digital, lebih cepat, responsif gitu. Karena ASN dituntut untuk inovatif ya Pak ya. Jadi berpikir jadi ASN hari ini jangan berpikir jadi ASN yang sekian. Ini Anda udah matic ini. Ini kendaraan udah matic ini, harus cepat ini. Nah, ASN di sini masih gigi satu ngek gitu ya masih. Ya, jadi gimana kita terlalu sabar, sayang anggaran, sayang pada masyarakat. Nah, makanya penyetaraan itu mesti dipahami secara komprehensif sehingga nggak ada keterkejutan, nggak ada kecewa, nggak ada, jadi konsekuensi jabatan lah gitu ya. Nah, kedua adalah merespon dari aturan Kemendagri dan Kemenpan RB itu ya, kaitan dengan sudah waktunya untuk disetarakan, difungsionalkan. Karena dikejar-kejar pusat juga alasannya, BKD kita tanya, kami ditarget nih Pak. Ya sudah, usulkan cepetan dan jelaskan kepada publik dan kepada pegawai. Akhirnya ada revisi, ada usulan revisi peraturan gubernur tahun 2022 usulannya ya, 2023 ini udah disahkan. Jadi Pergub nomor 45, 46, 47, 48, 49 itu terkait dengan perubahan-perubahan usulan itu soal isi, soal uraian tugas SOTK. Nah, bicara isi nih. Kalau yang di pansus itu kan bicara kulit, bicara kerangka umum, ya rumahnya. Nah, kesini ini bicara bukan perubahan struktur rumah, tapi perubahan uraian tugas dan isi nomenklatur dalam gitu ya. Nah, ternyata usulan itu ke pusat direkomendasi atau di ACC, ya kan oleh Kemendagri, ya kan. Di ACC dalam hal bahwa ada beberapa perubahan uraian tugas, ada beberapa yang sudah waktunya difungsionalkan. Akhirnya mau tidak mau, ya kan, karena itu sudah jadi kebijakan yang punya konsekuensi perubahan, walaupun hanya beberapa saja yang berubah, gitu, hanya beberapa saja lah. Ada yang tadinya 3 kasih menjadi 2 kasih, ada yang tadinya kabak menjadi fungsional. Ada yang itu kan hanya di biro-biro dan di beberapa dinas itu. Nah, sekecil apapun perubahan itu berdampak punya konsekuensi terhadap perubahan yang lain. Akhirnya apa? Karena ini ada aturan baru, maka legalitas jabatan yang sedang dilaksanakan oleh semua pejabat struktural eselon 3, 4 itu mesti berubah dan mesti dikukuhkan lagi. Nah, mesti dikukuhkan lagi, artinya mesti didepilkan lagi, gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka dianggap sudah berubah aturannya, pijakannya sudah berubah. Nah, ini kita berdebat juga di situ, pijakannya perda yang mana? Sementara perda SOTK kan belum jadi, ya kan itu. Nah, ini berdebat, ya kan. Nah, ternyata menggunakan pijakan perda organisasi perangkat daerah yang tahun nomor 18 tahun 2016. Jadi acuannya masih yang lama gitu. Pergub itu. Tapi kan udah direkomendasi. Nah, kita tanya lagi. Ini bikin heboh lagi apa ini? Ternyata ya berargumentasi. Ya kita memaklumi saja. Memaklumi bahwa kewenangan kami, kata PJ, ini kan terbatas. Terbatas. Kami nggak boleh sembarangan mutasi. Kami nggak boleh sembarangan merubah kebijakan. Kami nggak sembarangan ngambil keputusan. Kan gitu. Kalau kami melakukan terobosan, nanti kami disalahkan. Anda nggak punya kewenangan, ya kan? Kok berani-beraninya melakukan tindakan ini? Kalau didiamkan, disalahkan juga. Hei, itu kenapa PLT? Definitifkan aja.
kukuhkan kan gitu. Iya. Nah terjadi kegalauan dalam tanda kutip, walaupun Pak PJ itu ya dia akhirnya ngambil sikap tegas bahwa dia mem-PLT-kan karena dia merasa kalau saya definitifkan saya nggak punya kewenangan. Iya, betul. Saya PJ. Kalau saya mendefinitifkan mengukuhkan kembali mereka walaupun di jabatan yang sama, saya disalahkan nanti gitu. Akhirnya dia nggak mau disalahkan, dia konsultasi, ternyata kewenangan PJ boleh mem-PLT-kan. Itu pun setelah kita tanyakan, saya bilang, kebijakan Pak PJ jangan melanggar administrasi kepegawaian, jangan melanggar aturan pemerintahan, ya kan, undang-undang, PP, enggak Pak, dia bilang. Juga jangan mengganggu plan publik. Kalau ini kosong jabatan, nggak ada yang menjabat, orang pada galau dan gelisah, karena dia merasa hilang posisinya, legitimasinya, nanti siapa yang ngurusin pelayanan kan gitu? Betul. Ya kita kan concern di situ, kita tanyakan. Ya segera ambil keputusan. Baik Pak, kami akan mem-PLT-kan. Ambil keputusan. Keputusannya adalah mem-PLT-kan. Ya nggak ada masalah. Urusan dia kan. Soal nanti ada dewan, ada pandangan, ada akademisi, ada LSM yang mengkritisi kebijakan itu, ya silakan kita uji kan udah mulai nih. Akhirnya dampaknya gelisah, heboh, ada yang demo, ada yang datang ke DPR, ada yang demo ke Pemprov, ada yang ke Mendagri kan gitu. Ada yang minta PJ mundur, itu kan konsekuensi atas kebijakan dan harus siap. Tapi untuk PLT ini sebenarnya berapa ini Pak? Nah itu kita tanyakan juga Pak, nah nyawa PLT jangan lama-lama gitu kan. Nah mereka mengajukan izin katanya sampai ada izin berikutnya untuk melakukan dan penguatan terhadap kewenangan dia untuk melakukan mendefinitifkan jabatan, mengukuhkan jabatan yang ada. Walaupun orang jabatannya pada posisi yang sama, tapi tetap mesti dikukuhkan, ya kan, mesti dikukuhkan, ya kan, jadi kabak ini, jadi ini, selebihnya kan yang fungsional, betul. Selebihnya yang jadi kabak sebagian fungsional, kayak ada tuh yang kabak hukum, dia yang konsep, tapi dia juga kena fungsional, ada di Biro Ekbank, ada yang di beberapa ini, itu fungsional, ya kan, nah, itu pun ada ini baru kan, ada SK baru, nah kemudian ada yang memang tidak fungsional, existing, dia masih menjabat, tapi dia juga harus dikukuhkan lagi. Nah, untuk mengukuhkan lagi di jabatan yang sama, itu sama artinya PJ melakukan penguatan ataupun melakukan kebijakan yang sebenarnya bukan kewenangan dia. Ya kan? Masih masalah dia, kita bahas dulu itu. Ya, kalau dia sebagai PJ, kalau dia definitifkan takut nggak punya kewenangan, karena izinnya belum ada, kalau dia PLT kan ternyata heboh kan gitu. Kan gitu. Akhirnya dampaknya luas. Satu, kaitan dengan penganggaran, kaitan dengan gaji-gaji pegawai. Akhirnya kan transisi, bermigrasi, beradaptasi dengan situasi baru, administrasi baru ini kan juga menghambat, ya kan. Tapi walaupun begitu, tetap saya juga ke pegawai, ya jangan banyak gelisah lah, jangan baperan, jangan gelisah, jangan bermanuver, jangan macam-macam lah. Ya kan, ini memang konsekuensi sebuah kehidupan lah dalam sistem pemerintahan yang ada di Provinsi Banten yang juga mengikuti aturan yang ada di pusat soal ya dapat jabatan, entar nggak ada jabatan, entar naik, entar promosi, entar mutasi, ada yang bilang entar yang basah, entar yang kering gitu kan, ada yang itu kan memang dinamika. Seharusnya secara sadar ya harus siap. Jadi harusnya memang para ASN ini harus ya, harus paham siap juga lah, jangan mulu jabatan gitu. Kadang-kadang kita juga bukan jenuh ya, kita juga bercanda juga ke mereka. Kok gelisah amat sih bagian urusannya Anda mau dicopot-copot, mau dirampingkan, Anda baru ngeluh ke sini kan gitu. Bagian koordinasi kaitan dengan program seperti apa untuk kebaikan masyarakat, kita kadang-kadang juga nggak pernah dilibatkan gitu. Jadi kan ini buat publik sebenarnya nih, ya Rizky dan pemirsa nih ya, sebenarnya nggak ada kaitan langsung tuh antara SOTK mau dirampingkan atau mau tidak dengan kepentingan publik, dengan kepentingan dewan. Kenapa? Karena isu soal ini sebenarnya nggak populer di mata publik. Itu kan kita ngurusin diri kita, ngurusin nasib kita, bukan nasib publik gitu, ya kan? Makanya dalam perspektif publik kita mau ramping berapa kayak nggak ada urusan tuh, ya kan? Berarti mah kita benar pelayanan jalan kan gitu. Iya. Cuma memang berdampaknya pada yang punya jabatan ini ya Pak ya. Yang bikin ini dia juga gitu kan. Nah itu, kita juga ingin mengingatkan ke Pak PJ untuk ya konsolidasi lah, Tapi memang dia punya sikap. Ya artinya kita kan sudah konsultasi ke Kemenpan RB, konsultasi ke BKN, juga ke Kemendagri. Memang dalam beberapa hal, dalam evaluasi kinerja beliau ini memang ada hal-hal yang
yang artinya apa namanya, yang unggul ya, yang artinya mencapai target angka-angka statistik kaitan dengan IPM, kaitan dengan apa itu angka stunting yang turun, ya kan, kaitan dengan pengangguran, kemiskinan itu kan memang. Nah di sisi lain memang ini soal style, soal leadership, ya itu nggak ada masalah. Tapi kan yang jelas ya kita akui itu ada kenaikan selama kan acuannya bukan RPJMD tapi RPD. Ya RPD itu kan memang transisi. Jadi kita isi kepala kita publik, wartawan, media dan akademisi jangan kita berharap terlalu banyak terhadap PJ. Karena PJ itu punya kewenangan terbatas. Nah harapan kita luas, nah gimana? Ya kan? Jadi akhirnya komplikasi terus antara desain dengan desorennya nggak ketemu gitu kan? Iya benar. Dia tuh PJ gitu kan? Iya. Ya, tapi juga pegawai juga jangan warawiri pengen jabatan lari ke sana lari ke sini lobi sana lobi sini ya kan ngumpul-ngumpul di kafe di hotel di mana-mana dalam rangka menekan-nekan nanti bagaimana jabatan saya itu nggak manuver-manuver yang memang kadang-kadang juga nggak sehat gitu ya. Betul. Nah itu, nah kita jangan ya udahlah kita standarnya kita ingatkan adalah bahwa semua itu ada aturannya. Ya, saya ingatkan Anda juga jangan diskriminatif dalam mengangkat, mempromosikan atau mutasi. Ya kan juga jangan ada istilah dendam gitu kan. Juga jangan subjektif penuhi rasa keadilan. Hak orang berkarir, hak orang untuk naik jabatan, hak orang naik ke pangkat itu harus dijamin gitu. Ya. Nah, makanya standarnya adalah yang lupa nih saya berdebat dengan kabag hukum itu kaitan dengan standar. Jadi yang lupa di kalangan pejabat adalah, terutama pejabat pembina kepegawaian, itu ada standar yang acuan yang digunakan dalam rangka baik promosi maupun mutasi maupun rotasi. Apa itu? NSPK. Itu normatif, standar, prosedur dan kompetensi. Normatif ini maksudnya gimana? Normatif Pak? Itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa namanya? Jadi orang kalau gini, titip menitip itu biasa, ya kan? Misalnya ponakan saya adik saya ya kan teman saya itu kan biasa. Tapi jangan mengganggu standar, jangan mengganggu normatif. Jadi administrasi kudu benar, betul kan? Nah, kedua adalah standar dia apa, kepangkatannya berapa, kalau naik jabatan itu harus apa, harus mengikuti standar, jangan melanggar standar, ya kan? Yeah. Ketiga prosedur, jangan melanggar prosedur. Standarnya udah, normatifnya udah. Dia ijazahnya cukup, pangkatan cukup, lain-lain cukup, tapi dia nggak ikut prosedur, ya kan? Jangan dilanggar, ya kan? Keempat kompetensi, jadi jangan orang prosedur sudah, pangkat cukup, normatifnya cukup, ya kan? Standar yang lain-lainnya sudah terpenuhi, tapi gebleknya minta ampun di pegawai, gitu kan? Katakanlah dia, ya kan? Jadi kompetensinya nggak ada, benar, ya kan? Ya jangan, nah itu mesti kompleks, mesti komprehensif maksud saya. Ya kan dia jangan like and dislike. Betul. Gitu standar itu penuhin. Itu ada kepresnya itu. Jadi nah itulah sekarang yang menunggu katanya yang sekarang terlambat bukan terlambat. Memang lama menunggu penilaian dari BKN belum keluar yang disebut dengan rekomendasi teknis. Jadi tentang itu. Jadi walaupun Anda nggak ada prerogatif ya. Ini prerogatif wali kota, prerogatif bupati, prerogatif gubernur, nggak ada prerogatif. Tim kerajaan ada prerogatif, nggak ada prerogatif itu. Tetap ada standarnya. Iya. Ada BKN, ada Menpan RB, ada Kemendagri, ada KSN. Iya. Ya kan? Nah kemarin saya ada dengar ada yang heboh lagi. Ada uji kompetensi untuk eselon 2. Iya. Kepala-kepala OPD. Ya kan? Kepala OPD yang diuji kompetensi, tapi yang heboh pegawai-pegawai yang lain. Heboh itu, ini ada mutasi, ini ada promosi, ini ada rotasi gitu ya. Nah saya sih setuju aja, selama Anda jalankan ini benar, Pak PJ, Anda mau putar kayak, Anda mau mutasi, promosi, nggak ada urusan gitu ya. Yang penting standarnya jelas. Kemudian ini jangan mengganggu pelayanan. Iya, betul. Kita setuju aja tuh pegawai yang tahu lama, ya kan, kemudian yang terlalu perlu penyegaran, ya kan, perlu suasana baru, itu dia punya kewenangan kok. Ya, ambil keputusan gitu loh, jangan juga kelamaan. Karena pemimpin yang kebijakannya ingin dinikmati dan disukai oleh banyak kalangan, itu pemimpin yang sesungguhnya tidak bekerja. Ya, kalau dia, aduh nggak enak, kebijakan saya harus disukai, mengenakan semua orang. Sesungguhnya dia nggak kerja ngapa-ngapain gitu. Ya kan? Karena masih ada resiko, kebijakan itu masih ada resiko. Ya kan? Ambil keputusan. Ya kan? Iya, inilah, dan niat baik itu lihat ada nih dari PJ Gubernur ya, tinggal kalau soal penilaian kinerja
ada yang demo soal minta perpanjang, soal minta diganti segala macam, itu kan ada mekanismenya. Kan bulan Mei kan ini kan apa namanya waktu evaluasi kan, evaluasi ya silakan pada Kemendagri. Cuma kan indikator-indikatornya kita ditanya juga oleh pihak pemerintah pusat ya kita objektif lah, kita kan objektif. Nanti saya pengen tahu nih bagaimana sih pandangan dari Komisi 1 terhadap kinerja PJ Gubernur ya, karena tadi katanya mau dievaluasi nih Pak. Tapi nanti aja di sesi selanjutnya tetap di channel Banten News. Ya, Sobat Banten News masih bersama saya dengan Rizky Nindya di acara Podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Dan tentunya saya masih ditemani oleh Bapak Ahmad Jazuli Abdillah. Beliau selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat. Pak, tadi kita udah membahas banyak banget nih tentang penyederhanaan SOTK, terus tentang PLT juga ya Pak ya. Dan yang tadi untuk ASN itu harus memenuhi tadi yang NSPT apa Pak? NSPK. Nah, ini saya mau nanya nih, tadi kan juga menyoroti tentang kinerja gubernur, PJ Gubernur, Bapak Al-Mukhtabar. Ini menurut Komisi 1 seperti apa nih? Kan ini udah setahun lebih ya kalau nggak salah. Iya kan kita punya ukuran, kita juga kan sebagai, jangan kita menilai merah, ternyata pusat menilai hitam tuh bagus kok penilaiannya, ya kan? Kita bilang ini kaum laut, ternyata masih belum gitu ya. Nah ini kan juga harus komprehensif dan itu sah-sah saja. Siapapun hakikatnya bisa menilai. Publik, warga, media, akademisi, mahasiswa, dosen, LSM, ya pengamat, dewan itu bisa menilai. Dan ketika menilai itu, penilaiannya itu didesiminasi dan disalurkan ke Kemendagri, ke mana kewenangan atau ke PJ sendiri, ke dewan itu juga sah-sah saja kan. Makanya ada kelompok koalisi masyarakat sipil Banten yang menyampaikan ke sini, ya tepat juga beliau memberikan penilaian ABCD, ya kan. Nah itu hak mereka juga. Tapi kita dewan jangan dipaksa-paksa juga. Kita kan ya kita tampung saja, kita perjuangkan, kita objektifikasi, kita kualifikasi mana yang memang perlu kita ingatkan, ya kan. Jangan sampai juga kita nanti kita ingin ganti, ternyata pusat masih mempertahankan gitu ya, atau pertahankan ternyata pusat nyuruh ganti kan gitu. Nah itu kan menjadi nggak objektif. Nah mereka eksekutif sudah sudah dipanggil, diundang oleh Kemendagri melakukan semacam evaluasi lah, bukan evaluasi, menyampaikan hasil evaluasi versi Mendagri terhadap kinerja PJ Gubernur Banten, ya kan, yang dengan standar menggunakan rencana pembangunan daerah LPD itu kan, bukan LPJMD karena transisi kan. Nah berangkatlah itu ke Mendagri, diajak hampir semua OPD, diajak di sana, disampaikan capaiannya. Dan memang kalau menggunakan standar parameter statistik, capaian-capaian peningkatan itu ya objektif ya ada kenaikan, dan ada hal yang positif lah. Kalau kenaikan dalam hal misalnya angka pengangguran, angka kemiskinan itu kan turun, kemudian juga laju pertumbuhan ekonomi naik, kemudian juga angka stunting turun, gizi buruk turun, itu kan memang parameter juga, ya kan. Nah selebihnya nih soal kok kenapa ada kehebohan, nah kita uji kehebohan itu dimulai dari leadershipnya, ya kan, style kepemimpinan seorang PJ, gitu kan, yang memang kalau karakter kepemimpinan kan beda-beda, setiap manusia kan beda-beda bawaan masing-masing kan. Nah, tapi yang jelas beliau ini sekarang PJ Gubernur, gitu kan, punya kewenangan dan punya kebijakan. Nah, kemudian dinilai oleh publik masuk ke DPRD dan masuk ke Kemendagri. Lalu Kemendagri menyampaikan, Anda rubah pola komunikasi misalnya. Anda misalnya ini. Nah, itu kan juga ujungnya kan terserah pusat, ya kan, terserah presiden mau diperpanjang lagi apa tidak kan gitu, betul. Ya kan. Nah, di luar itu kalau kita berdebat soal itu kan, berpolemik soal itu kan juga nggak produktif buat publik, ya kan. Kita yang penting capaiannya, kemudian juga proses pelayanan publik jalan, kemudian kemudahan dalam hal proses perizinan, soal kesehatan, soal pendidikan, soal pelayanan publik, soal transportasi, soal pertanian, ini jangan terhambat. Jadi energi teman-teman di eksekutif jangan terus terfokus pada urusan-urusan teknis administratif begini, ya kan. Dan teman-teman pengamat pun dalam konteks misalnya NGO, civil society organization atau CSO atau organisasi dan pemerintah,
yang tergabung dalam LSM, apa itu paguyuban, kampus, mahasiswa itu yang banyak itu ormas, OKP dan sebagainya itu yang sangat banyak di Banten itu juga memang punya kemampuan yang sangat minim untuk melakukan semacam agregasi pendampingan masyarakat terkait dengan, karena kan yang aktif ini baru koalisi masyarakat sipil, ya kan, beberapa mahasiswa kemarin ada jaringan apa itu yang demo ke Kemendagri, itu sebenarnya sangat demokratis, sangat positif ya untuk mengontrol perjalanan kekuasaan pemerintahan agar tidak otoriter gitu. Ya kan, Pak PJ harus dikontrol. Kita Komisi 1 juga BKD, ke inspektorat, ke biro organisasi, ini kita bedah terus. Kita bedah terus. Ya kan. Nah, kalau penilaian kita memang pada akhirnya memang ada hal-hal yang perlu di apa tadi yang soal pegawaian disosialisasikan, diinternalisasikan agar tidak ada keterkejutan, kegaduhan dan kehebohan gitu. Tapi juga birokrat, eksekutif jangan memancing kegaduhan juga dengan berkeliaran, menampilkan kegelisahan, ngadu-ngadu ke wartawan, ngadu-ngadu ke pengamat misalnya segala macam. Udah Anda jalankan saja fungsi Anda gitu. Tinggal kita kalau soal aspirasi kan bisa kita tampung, bisa kita perjuangkan apa sih yang menjadi keinginan suasana batin teman-teman di eksekutif. Oh, ini ternyata soal kegelisahan soal perampingan SOTK. Nah, mungkin kan kita juga kita dengar kan, kita tunda, kita perpanjang pembahasannya sambil kita melihat hal-hal yang lebih positif untuk kebaikan bersama. Di luar itu ada PLT sampai kapan kita tanya. Katanya nggak lama sambil nunggu izin lebih lanjut supaya nanti keluar. Oke, kalau begitu nanti mungkin saja isinya itu akan terbongkar gitu. Jadi ketika izin keluar mungkin saja itu sudah berubah, yang tadinya jabatan A ke jabatan B. Mungkin eksekutif atau pegawai sudah menduga, sudah berasumsi itu akan terjadi, sehingga gelisah lagi dia. Ya kan, di posisi mana gua, ya kan pindah kemana gua, posisi mana, kan itu yang membuat satu suasana menjadi kurang kondusif. Nah, terakhir lagi ada keterlambatan administrasi. Ada pergub soal apa itu, pergub, ada 2 pergub kaitan dengan yang akan mempercepat proses administrasi, pencairan, kemudian gaji segala macam. Nah, ini bisa saya pastikan setelah kita desak, kita ingatkan, insya Allah tenaga honorer terutama ini, insya Allah sebentar lagi gajian gitu ya. Jangan sampai terlalu lama ini, udah kecil gajinya, belum naik-naik, di bawah UMK, nasibnya juga belum jelas ke BKN ini. Nah, ini gimana Pak? Tahun kemarin kan kok nggak salah itu baru didata ya tenaga honorer. Ya, nah, sekarang panjang lagi nih. Langkahnya gimana nih? Ya, udah nyampe mana? Terkait Komisi 1 ya. Jadi di ruangan ini teman-teman memang mengadukan nasibnya kaitannya. Kalau honorer itu kan cuma 2. Keinginan mereka cuma 2. 1 soal status, 2 soal kesejahteraan. Dibolak-balik pasti itu urusannya tuh. Status apakah mereka tetap seperti ini aja, jadi THL gitu kan. Kemudian juga nggak berubah jadi OB, cleaning service, pamdal, supir, tenaga administrasi, disuruh-suruh, tenaga teknis, ya kan. Nah, ini kan mereka juga ingin naik. Jenjang kenaikannya itu kan kita menyebut sekarang ada istilah P3K. Pegawai dengan perjanjian kontrak kerja. Di atasnya lagi kan ada ASN dengan posisi yang sedikit. Lalu ada kebijakan pusat. Ini kadang-kadang kita agak kritis juga nih ke pusat nih, Mbak Rizky dan pemirsa. Jadi kadang-kadang urusan yang menyangkut daerah, tenaga-tenaga kita, yang gaji kita, yang butuh kita, pakai duit kita. Tahu-tahu mereka di pusat kadang-kadang ngatur-ngatur tuh, ya kan, formasinya, sehingga kegelisahan itu muncul di bawah. Ya kan, edaran-edaran muncul akan dihapus tahun 2023 honorer, gelisah lagi. Gelisahnya kemana? Bukan ke pusat tapi ke daerah, sampai ke sini mereka. Pak, nasib kita gimana? Sudah 15 tahun Pak, kok kita mau dihapus gitu ya. Kita tanya ke BKN, apa sih yang disebut dihapus? Ya kan, tafsirnya kan bisa dihapus itu statusnya berubah dari yang honorer menjadi P3K, maka terhapus. Tapi jelas-jelas memang akan dihapus. Kenapa? Honorer akan ditiadakan tahun 2023 bulan November, tapi nanti akan berubah beberapa komponen seperti supir, OB, cleaning service, dan keamanan itu menjadi outsourcing. Nah, ini kita kritisi lagi. Kok bisa Anda pemerintah pusat? Di satu sisi kita sedang mempertanyakan soal konsep dan praktek-praktek outsourcing di industri, di perusahaan.
Kok pemerintah malah melegitimasi dengan istilah outsourcing? Ini kita kritisi juga, gitu kan? Kasihan tuh mereka, ya kan? Nah, di luar itu ada sistem yang memang harus terbangun, harus ditata ulang kaitan dengan bagaimana jenjang honorer itu juga dipikirkan. Jangan hanya yang PNS. Yang PNS kan dia pertama staf, golongan eselon, ya kan eselon, ya kan golongan 2, golongan 3, golongan 4, ya kan eselon 4, eselon 3, eselon 2. Nah, yang honorer pun juga diperhatikan jenjangnya. Yang tadinya dia masuk OB, cleaning service ya, supir ataupun dia keamanan, kan juga kepengen kali dia naik derajatnya gitu. Yang tadinya tenaga ini menjadi tenaga administrasi. Kenapa? Karena dia sekolah sebagian itu. Dia sekolah gitu, dia kuliah, dia 3, S1. Dan fungsi-fungsi dia udah berubah. Ada yang fungsi tadinya bikin kopi, sekarang udah bikin makalah. Iya kan? Yang tadinya cuma motokopi, sekarang udah bikin PowerPoint. Walaupun kadang-kadang nggak punya power, nggak punya poin. PowerPoint. Nah, mereka tuh kan juga perhatikan. Makanya di tiap OPD itu kan ada umpek-umpek tuh. Umpek itu, jadi di OPD ada subag yang menangani kepegawaian. Nah, saya mendorong itu dilakukan akselerasi gitu, penataan. Jadi ada berapa pegawai, rajin apa enggak kerjanya, golongannya apa, berapa tahun lamanya pengabdiannya, anaknya berapa, istrinya berapa. Nah itu nanti kerjanya bagaimana diukur gitu, dibina. Betul. Nanti setahun sekali kan mereka ada perpanjangan SK itu perjanjian. Nah bagi mereka yang kinerjanya misalnya dianggap di bawah standar gitu, malas, nggak disiplin, nah mereka kasih punishment gitu, ya kan. Nah, kemudian bagi mereka yang memang punya prestasi, kerjanya bagus, rajin, kasih reward gitu. Nah, itu pembinaannya di OPD adanya itu. Nah, akhirnya mereka terjadilah proses injeksi atau input data. Nah, input data pun ini berdampak kegelisahan juga di bawah. Kenapa? Karena ada yang udah belasan tahun tapi tidak terinjek pendataan dalam pendataan BKN. Nah mereka akhirnya, waduh nasib mereka ini gimana ke depan, berarti sudah 15 tahun. Tapi ada yang merasa sudah setahun setengah, baru 2 tahun, mereka injek berhasil. Nah ini kan ada rasa ketidakadilan. Ini kenapa Pak bisa ada yang... Karena memang ada kategori formasi-formasi itu, ketentuan itu yang buat Menpan RB dan BKN. Sistem aplikasinya dibuat oleh Menpan RB, formasinya, lalu operatornya BKN. BKN itu seperti BKD sebenarnya. Nah, mereka hanya menjalankan saja bahwa yang boleh menginjek adalah ABCD. Nah akhirnya karena ABCD itu nggak boleh satpam, nggak boleh OB, nggak boleh supir. Lah mereka yang udah belasan tahun akhirnya nggak terinjek. Gitu. Nah ini ada masalah. Akhirnya mereka dikategorikan sebagai tenaga outsourcing nantinya. Demo lah mereka. Gitu kan. Nah tapi sebagian di beberapa BKD, di beberapa daerah ada yang memperhatikan status ini dirubah dalam SK-nya itu tahu dirubah menjadi tenaga administrasi, tenaga teknis, tenaga pemungut pajak. Nah kemudian mereka itu berubah gajinya dari APBD maksud saya, kemudian SK-nya udah setahun lebih, maka mereka menginjek berhasil. Nah seharusnya kemarin tuh tahu begitu Pak, kita tenaga administrasi aja berubah tuh ininya tuh, SK-nya kita rubah. Walaupun mereka juga ada yang kan minimal D3 gitu ya. Nah itu kegelisahan itu muncul. Nah bagaimana nasib mereka? Saya memberikan jaminan dengan Kepala BKD, dengan PPJ bahwa mereka jangan sampai dihapus, dihilangkan dari data BKD di sini. Walaupun mereka tidak terinjek di BKN, ya kan? Padahal yang kita tahu, ya ini persoalan lain nih. Sebenarnya yang udah terinjek itu mau diapain? Ini belum jelas juga sampai sekarang. Itu hanya pendataan bos. Jadi belum tahu gimana. Yang muncul selama ini adalah pendataan administrasi di BKN itu dianggap tahap awal seleksi administrasi menjadi PNS atau ASN. Ini yang bahaya. Padahal bukan. Nah akhirnya mereka yang tidak terinjek seolah-olah gagal menjadi ASN P3K atau PNS. Coba itu mereka juga lagi bingung nih. Menpan RB yang baru 2 hari dia masuk kantor gitu kan, waduh pusing juga ngadepin honorer negeri honorer ya dia, ya kan. Nah inilah, nah muaranya nanti adalah direvisi. Ini kan ada PP yang 4849 kalau nggak salah itu kaitan dengan ya memang manajemen ASN, manajemen P3K itu selagi dikunci di Undang-Undang pasal 131 Undang-Undang ASN ya, nomor 6 atau 16 gitu tahun 2014 itu kan ada klausul bahwa ya PNS itu ya harus seleksi gitu.
seleksi. Makanya itu akan dihapus, akan direvisi ini versi legislatif ya, bahwa Undang-Undang ASN pasal 131 nanti tenaga ASN dan P3K gitu diambil dari tenaga honorer gitu. Tanpa tes stabilisasi sesuai dengan yang terakhir tahun SK tahun 2015 kalau nggak salah itu. Ya kan tahun 2015 itu jadi ditutup di situ, jadi kesininya kan udah nggak ada lagi, dianggap nggak ada lagi pengangkatan kan. Nah akhirnya mereka, cuman masalah lagi muncul bahwa Pak itu jangan yang kesehatan aja dan pendidikan, muncul ngadu lagi ke sini. Apa? Ini diskriminatif Bapak Ketua Komisi. Kenapa formasi yang ada yang dianak emaskan cuma tenaga kesehatan dan tenaga fungsional guru, pendidikan pendidikan. Ya kan? Kami gimana sih kami? Yang sarjana hukum, sarjana sosial, sarjana teknik, ekonomi, akuntansi yang sekarang menyebut dirinya sebagai tenaga teknis ya gitu. Nah kita perjuangkan juga mereka, jangan sampai diskriminatif ini, ya kan? Nah makanya oleh BKD tolong di mapping betul, dipetakan betul kebutuhan-kebutuhan itu, karena menyangkut nasib orang, ya kan? Soal P3K, soal guru insya Allah akan dihabiskan yang P3K itu ya. Jadi kemudian tenaga fungsional kan, kemudian itu tenaga kesehatan juga akan dibuka karena kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan kan. Tapi juga jangan lupa administratif dipikirkan juga. Gitu bang, kita dorong betul BKD melalui Pak PJ agar tenaga administrasi yang honorer sekarang yang bergabung dalam forum honorer segala macam itu anak-anak Pak PJ lah, anak-anak PKD. Jadi mereka juga manusia, mereka punya istri, punya anak. Satu orang tenaga honorer itu kan membawa 5 beban gitu, ya kan? Berasnya, sembakonya, minyaknya, ongkos sekolahnya, SPP-nya, itu kan coba pikirin. Iya. Ya Bahkan kan? gajinya kadang ketahan nih Pak. Iya belum naik-naik juga kan, sampai sekarang luar biasa. Jadi tetap itu mereka kita ingatkan, Anda juga disiplin dong, ya kan? Anda juga jangan ngambek mulu, sabar gitu kan. Kalau bapak kalau di anaknya nakal juga segan juga ntar ya kan. Makanya ini hadapi dengan sabar, dengan senyum, tapi juga dengan kekompakan, juga jangan anarki. Saya bilang ini lagi kita bela, mudah-mudahan ada jalan keluar, itu aja. Ini kira-kira kapan nih Pak kejelasannya? Untuk yang ini honorer? Kalau honorer kan gini, ini kan kategorinya banyak. Kalau bicara kuantitas, jumlah kita kan 17.600 ya. Dengan yang 200 itu lepas, kemudian yang diambil P3K nanti kan ada beberapa yang tadi 1.900, jadi 500 bertahap kita angkat nanti dengan anggaran kita dan dengan DAU dari pusat. Kemudian juga sisanya yang tidak terinjek 4.600. Yang mereka gagal nih, yang paling gagal injek ada 4.600. Itu kan yang sudah masuk datanya kan tinggal antri, tinggal bagaimana kebijakan pusat. Apakah ya tergantung kebutuhan, kan ada revisi undang-undang juga kan. Ya kan itu memang masih bertahap. Itulah yang selalu dibahas oleh Menpan RB BKN. Nah itu. Ini berarti... Nah, kemudian dengan kalau kita di sini kita hanya dua, ada beberapa teman-teman keluhannya adalah satu, ya ada yang tidak juga berharap banyak menjadi PNS karena lama, ya mereka juga mau memasuki masa pensiun, kan kategorinya itu. Jadi mereka nggak pernah diangkat, bukan P3K, bukan ASN, tapi honorer, tapi mau pensiun nih, waktu pensiun ada yang 50 ke atas kan. Nah kemudian ada yang minta dinaikkan aspirasinya untuk honornya, gajinya, ya kan, Pak kita taikin lah gitu kan. Sekarang kan sebenarnya udah lumayan sejak pas Wahidin Pak WH Andika gubernur kan dinaikin tuh, yang tadi 900 tadi 1.900.000, kemudian ada yang 2,5, ada yang 2,5 juta. Kalau untuk SMA katanya itu 1,9, untuk yang sarjana 2.250.000, untuk yang S2 ya itu 2,5 juta gitu kan. Nah itu kan memang dibanding UMP ya, UMP yang 3.900.000 ya, apalagi tetangga kita Jakarta 49 ya, tukang sapu-sapu itu kan 49 itu, tapi kan ketersediaan anggaran dibolak-balik, masalahnya kan itu stok anggarannya emang nggak ada gitu kan. Nah di balik itu makanya kita harus, tapi saya juga membangun pemahaman kepada Pemprov Banten dan teman-teman di Dewan ini bahwa pembangunan itu sebenarnya tidak hanya fisik, pembangunan manusia juga masuk kategori belanja pegawai manusia, dan honornya juga manusia itu. Jadi kalau kita jangan sungkan, jangan merasa pelit gitu, kikir gitu untuk berjuang, membela untuk menambahkan honor
gaji tenaga honorer gitu. Jadi jangan merasa uang kita yang diambil. Ini kan juga uang mereka juga dari pajak, kontribusi, masuk APBD, dikelola oleh kita, masuk program gitu kan. Iya. Ya, itu juga harus. Nah, fisik ada, misalnya fisik jalan, PSU, paving block, hotmik, drainase, balai warga, ya kan, jembatan, stadion, itu ada, itu fisik. Tapi kan di luar itu ada pembangunan manusia. Nah, saya menganggap gaji ini, kenaikan gaji adalah pembangunan manusia. Ya kan, pembangunan manusia, nanti kan mereka jadi stabil, ekonominya, psikologinya, spiritualnya, juga pembangunan mental spiritual gitu kan. Iya. Ya kan? Jadi kalau mereka status nggak jelas, kesejahteraan juga nggak jelas, naik-naik, tuntutan keluarga, sembako udah naik mulu, ya kan, di mana-mana apa-apa aja naik, BBM naik, subsidi dicabut, ya kan, mereka nggak naik-naik, ya kan, kegelisahan, ya kan. Nah, itu gimana negara hadir di situ, dewan hadir di situ, ya kan, PJ Gubernur hadir di situ, kan dengan kebijakan, bukan dengan kita bagi beras setiap hari kan, kasihan juga. Nah, disitulah kebijakan saya melalui Banggar, makanya saya sempat interupsi kemarin di paripurna, saya tetap ingin menanyakan dan mengutamakan untuk alokasi gaji, kenaikan gaji honorer, atau jaminan hari tua mereka minta itu, soal kesehatan, soal apa itu, walaupun akhirnya kan tidak bisa, karena kan anggarannya dan Mendagri tidak masuk dalam agenda evaluasi. Sampai terakhir kita berjuang agar tenaga honorer statusnya juga naik, berubah menjadi lebih baik, juga kesejahteraannya juga meningkat, gitu. Nah, ini terus kita perjuangkan sampai kapanpun. Gitu. Termasuk pembangunan SDM tadi ya, SDM juga masuk tuh. Jadi belanjanya belanja, ya jangan pelit lah gitu ya. Karena jangan merasa kalau ngasih anak itu duit itu seolah-olah kita mengorbankan pembangunan fisik, enggak lah. Itu kan bisa kita geser gitu kan. Tinggal kearifan saja. Tinggal keikhlasan, kerelaan, ya kan, kepekaan kita terhadap realitas teman-teman honorer kita. Saya jadi agak sedih nih. Iya, soalnya banyak juga sih masih yang belum digaji gitu ya Pak ya. Iya, belum lagi, sekarang belum gajian. Tapi insya Allah, tenang teman-teman, dikit lagi gajian nih. Saya udah di saat pergubnya udah keluar, dan juga petugas-petugasnya di SK kan sudah. Karena ini kan juga ada kait-mengkait. Jangan nyalakan BKD, DPKD, juga jangan menyalahkan bendahara di OPD gitu. Ini masih kait-mengkait, ya kan? Itulah yang saya sebut dampak sebuah kebijakan PJ itu juga berdampak luas terhadap hal-hal lain gitu ya. Semoga tetap on the track. Oke, Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Pak Ahmad Jazuli Abdillah. Tadi kita udah ngobrol tentang kondisi pemerintahan Provinsi Banten saat ini, sampai keberlanjutan tentang nasib honorer ya Pak ya, khususnya di Pemprov Banten. Semoga obrolan kita dapat bermanfaat. Sampai ketemu di podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Saya Nindya dan Pak Ahmad Jazuli Abdillah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.